selamat malam semuanya. Saya senang bahwa kita bisa berjumpa pada hari ini, malam ini, untuk berbagi bersama teman-teman. Gimana kabarnya malam ini? Semoga semuanya sehat walafiat, bahagia, dan sejahtera selalu. Saya Ronawati Wongso, pembicara pada malam ini, dan dengan topik 3 kunci meningkatkan laba secara masif. Saya akan share screen dulu. Acara kita pada hari ini atau webinar kita topiknya adalah 3 kunci meningkatkan laba secara masif. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya tertarik bagaimana sih meningkatkan laba secara masif. Karena banyak sekali perusahaan yang sudah lama berdiri tetapi beberapa lebih unggul dari yang lain. Nah, sekarang bedanya apa sih gitu kan? Dan mengapa sih kok mereka bisa unggul kemudian ada juga yang kurang ya. Kemudian satu mungkin kita bilang, well, kepemimpinan pasti penting, strategi pasti penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem dan infrastruktur perusahaan. Nah, di antara teman-teman yang hadir pada hari ini, eh, coba angkat tangan kalau teman-teman ada yang sebagai pebisnis ya. Pebisnis ini dalam artian begini, tidak harus pemilik, tetapi bisa pemilik, kemudian bisa sebagai eksekutif, baik itu kemudian bisa manajer maupun staf. Karena saya lihat banyak juga teman-teman yang murid ataupun dosen dan lain-lain. Halo Steve, kemudian mungkin Siti ya, atau Wati ya panggilannya Bu Ramawati ini. Kemudian mungkin banyak teman-teman yang tapi masih malu-malu. Intinya kalau sebagai pebisnis pasti concern mengenai laba, benar nggak? Nah, tadi saya katakan bahwa satu hal yang penting selain daripada kepemimpinan dan strategi itu adalah sistem dan infrastruktur. Nah, sistem yang saya maksud di sini bukan sistem komputer ya, tetapi sistem di mana itu merupakan cara kerja secara bersamaan untuk mencapai suatu goal. Jadi sistem yang tepat itu berdampak pada semua stakeholder, baik itu pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih perusahaan bisa meningkatkan laba secara masif yang sustainable dan juga untuk jangka panjang ya? Karena kalau cuma katakanlah jangka pendek, cuma sedikit-sedikit itu relatively mudah ya. Tetapi kalau secara sustainable, secara masif itu yang memerlukan ilmu dan pengalaman tersendiri. Nah, ini topik yang sangat menarik untuk banyak dari kita, terutama pebisnis maupun untuk teman-teman baik dosen maupun mahasiswa untuk mengetahui sehingga untuk kedepannya bisa membantu perusahaan untuk bisa meningkatkan laba secara masif. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Teks saya adalah ahlinya meningkatkan laba. Saya rasa nggak banyak nih yang ahlinya meningkatkan laba. Saya adalah penulis buku Company Makeover for Massive Profits. Nanti kalau untuk teman-teman yang ingin membeli, saya akan berikan linknya juga ya. Ini buku handbook mengenai bagaimana meningkatkan laba secara masif dan untuk pembaca yang atau teman-teman yang udah beli rata-rata mengatakan bahwa buku ini mudah untuk dibaca dan sangat praktikal karena memang saya tulis bukan dari teori tetapi dari pengalaman saya. Jadi saya tidak ada referensi buku-buku tetapi berdasarkan pengalaman saya. Kemudian saya 30 tahun sudah di bisnis dan 20 tahun sebagai CFO di berbagai perusahaan besar. Ya. Dengan spesialisasi profit optimization dan company turnaround. Ya. Saya telah berhasil untuk membantu meningkatkan laba perusahaan sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan juga turnaround company sebesar 30 juta dolar dalam setahun. Kemudian saya mendapatkan MBA dari University of Texas Austin, BSBA dari University of Southern California, LA, dan juga saya adalah CFA charter holder. Ini sedikit profil saya. Jadi saya adalah konsultan dan coach bisnis, pengoptimalan laba dan company turnaround spesialis. Untuk Ya, Kak. teman-teman yang mungkin nanti Eh, membutuhkan konsultan atau coach bisnis untuk mengoptimalkan laba atau turnaround, bisa menghubungi saya. Ini buku saya, ini ada linknya. Tetapi kalau mau yang mudahnya, kalau
Bapak Ibu scan yang ada di background saya itu juga bisa untuk membeli buku juga ya. Oke, kita siap untuk mulai teman-teman? Oke, saya mulai dulu ya ini ya. A blind spot even the best CEOs make. Ini blind spot ini dialami oleh banyak CEO meskipun mereka sangat berpengalaman. Kita pun juga sering mengalami ini. Contohnya ya, ini adalah thinking obvious not Einstein. Jadi sering pada waktu kita melihat suatu masalah, kita langsung jam melihat apa yang ada di depan dan langsung membuat keputusan, ya. Not Einstein. Nanti saya berikan quote mengenai Einstein, apa yang dilakukan Einstein apabila menghadapi suatu masalah. Ini saya berikan satu contoh yang mungkin mudah untuk teman-teman lebih memahami, yaitu Four Blind Men and an Elephant. Ini 4 orang buta. Kemudian mereka meraba, mereka nggak lihat ya gajahnya ya, mereka meraba seumpama ekornya. Apa nih yang mereka pikirkan pada waktu meraba ekornya? Apa nih teman-teman kalau orang buta meraba ekornya? Mungkin sebagian mengatakan itu adalah sapu ya, atau mengatakan ini adalah tali. Kemudian mereka meraba telinganya. Mereka pikir ini adalah fan ya, dan lain-lain yang karena apa? Karena mereka tidak melihat gajahnya. Mereka hanya meraba apa yang mereka raba aja. Nah, kita kalau ingin meningkatkan laba secara masif, kita harus bisa melihat secara keseluruhan, tidak melihat apa yang ada di depan mata. Nah, ini tadi saya katakan not Einstein. Karena apa? Ini Einstein mengatakan, it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Karena kebanyakan orang itu mereka spend waktu lebih banyak untuk berusaha memberikan solusi daripada mencari masalahnya apa. Sehingga yang terjadi adalah mereka belum tentu memberikan solusi yang tepat karena masalahnya sendiri belum tentu tepat karena mereka belum melihat apa nih yang disebut sebagai masalah, sumber akar masalah. Nanti saya berikan contoh-contoh dari pengalaman saya. Apa nih yang saya maksud untuk kita tidak melihat sumber akar masalahnya, ya. Mungkin saya berikan sekarang aja supaya gampang, ya. Contohnya nih, saya bekerja di suatu perusahaan besar. Perusahaannya besar, jadi tidak ada masalah keuangan, uangnya banyak. Tetapi company ini bayarnya itu lama sekali, 6 bulan kira-kira, ya. Nah, saya pada waktu itu melihat kok perusahaan ini kalau kita beli barang atau jasa itu kok menurut saya harganya tinggi. Nah, kalau saya seumpama hanya melihat masalah dan apa yang ada di depan mata, ini biasanya cuman apa? Kita coba deh lakukan bidding lagi. Coba deh kita undang supplier kita. Coba sih nego lagi. Tetapi poolnya ya sama sama dengan supplier-supplier yang ada. Nah, setelah saya jadi CFO, saya lihat kenapa sih ya kok mahal gitu ya. Ternyata bayarnya lama, lebih dari 6 bulan. Lah, saya mikir perusahaan ini duit nggak masalah, duitnya banyak. Kenapa nih kok sampai 6 bulan? Nah, setelah diselidiki ternyata cara kerja mereka tuh banyak hal-hal yang memerlukan waktu lama dan mejanya banyak. Sehingga tidak bisa membayar dalam waktu cepat. Contohnya nih, karena dari segi sistem mereka, mereka di lock ya. Jadi kalau udah lewat budget tuh nggak bisa keluar PO. Sedangkan barang tuh kadang dibutuhkan urgent. Yang dilakukan oleh bagian procurement adalah mengeluarkan manual order ya untuk melakukan order ke supplier. Nah, sambil dimintakan persetujuan. Lah persetujuannya lewat 10 meja. Jadi sampai barang itu udah datang diterima, PO itu belum terbit. Sehingga pada waktu supplier masukkan tagihan, datanya tuh nggak ada di sistem. Harus nungguin dulu. Sehingga pembayarannya lambat. Ya, karena pembayarannya lambat dan lama, yang mau menjadi supplier terbatas.
Saya contohnya nih tanya ke teman saya, dia tuh supplier barang yang kita butuhkan. Saya tanya, kenapa sih lu nggak mau masuk gitu kan? Waduh, udah mendingan saya lewat tangan orang lain aja deh karena ruwet di situ, pembayarannya lama. Jadi saya lebih baik biar dia aja yang untung, lewat dia aja karena dia udah tahu nih hutannya. Sehingga kita kan dapatnya udah tangan kedua, tangan ketiga, otomatis pasti setiap rangkai itu pasti minta untung kan? Sehingga harga kita mahal. Itu salah satu contoh di mana kalau kita cuma melihat permukaan aja masalah, ini adalah harganya mahal. Tetapi kita tidak melihat sebetulnya kenapa harganya mahal. Jadi ini it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Sama dengan if I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions. Jadi intinya kita harus spend banyak waktu untuk mencari masalahnya, bukan langsung aja jam untuk memberikan solusinya. Ya, kalau enggak nanti tadi seperti gajah yang diraba oleh 4 orang buta. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan masalah, menentukan sebaik mana Anda menyelesaikannya. Itu yang Einstein katakan ya. Dan Einstein percaya bahwa kualitas solusi yang diberikan berbanding lurus dengan kemampuan Anda mengidentifikasi masalah dengan tepat. Kita perlu melihat lebih dalam untuk menemukan sumber akar masalah yang tepat. Nah, tetapi sekarang masalahnya begini kan, setiap perusahaan itu adalah unik ya, karena menurut saya setiap perusahaan ini sama seperti kita manusia. Jadi mereka mempunyai DNA sendiri. Tanpa adanya suatu sistem, maka untuk mencari sumber akar masalah dan memberikan solusi yang tepat itu akan memakan waktu yang cukup lama, di mana kemudian saya akan share mengenai sistem yang saya gunakan ya. Dan sistem tadi saya katakan bahwa salah satu yang membedakan antara perusahaan yang sukses dan kurang sukses adalah sistem dan infrastruktur. Jadi yang saya maksud dengan sistem di sini adalah cara bekerja, mengatur atau melakukan sesuatu yang mengikuti suatu rencana atau seperangkat aturan yang dikelompokkan bersama yang bekerja menuju tujuan bersama. Contohnya nih supaya teman-teman mendapatkan gambaran adalah SOP ya. Kalau kita ngomong SOP mungkin teman-teman lebih langsung ngeh, oh itu adalah salah satu bagian dari sistem. Tetapi itu hanya salah satu contoh aja karena banyak sekali yang lain dan banyak tool-tool yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dan mengapa Anda harus mengoptimalkan laba perusahaan? Pertama-tama sebelum saya lanjut tuh ke sana ya, apa itu pengoptimalan laba? Pengoptimalan laba itu adalah menemukan cara untuk meningkatkan keuntungan Anda dengan sumber daya yang tersedia dan batasan yang diberikan, kemudian memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi contohnya gini, seumpama nih saya di pabrik itu punya mesin yang bisa produksi 1 bulan, katakanlah adalah 50.000 unit. Bagaimana saya bisa mengoptimalkan mesin ini tanpa saya mengeluarkan banyak dana untuk investasi? Yang saya bisa lakukan adalah, pertama, saya bisa memikirkan atau merencanakan downtime daripada mesin, ya. Berarti saya harus melakukan preventive maintenance. Karena kalau cuman katakanlah rusak baru dibetulin, itu tidak ada perencanaan, ya. Kita cost of labor-nya tinggi, kemudian mesinnya tidak bisa memenuhi kebutuhan produksi atau order daripada pelanggan kita. Jadi mengoptimalkan mesinnya bisa aja dengan kita menambah jam kerja, ya kan? Kita bisa melakukan preventive maintenance, kita bisa merencanakan untuk downtime-nya. Jadi kita harus mengatur suatu sistem dengan resources yang ada, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi contohnya tadi dari 50.000 mungkin bisa menjadi 60.000 atau 100.000. Ya, itu salah satu contoh yang untuk lebih mengenal apa itu pengoptimalan laba. Nah, mengapa Anda harus mengoptimalkan laba perusahaan? Pertama-tama saya pikir tidak ada nih yang menolak ya untuk mendapatkan lebih banyak uang di kantong pemegang saham. Siapa yang nggak mau? Saya rasa semua dari kita pasti mau ya. Cuman mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana caranya. Yang kedua, kalau bisa meningkatkan laba, mengoptimalkan laba, bonus dan gaji CEO dan karyawan menjadi
lebih tinggi. Jadi kita sebagai karyawan juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan juga bonus yang lebih tinggi. Yang ketiga, kita meningkatkan laba perusahaan. Ya, kita tahu bahwa nilai perusahaan itu kebanyakan dihitung berdasarkan PE, ya, price earning ratio. Jadi kalau earningnya lebih tinggi, kalau multipelnya sama, berarti price-nya menjadi lebih tinggi sehingga nilai perusahaan tuh menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, kita bisa mengembangkan bisnis karena dengan makin banyak laba, berarti makin banyak uang yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan bisnis, ya. Kemudian kita bisa mengurangi hutang perusahaan lebih cepat. Dan yang keenam adalah mengembalikan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita punya mesin, kalau dia bisa menghasilkan 100, kemudian dibandingkan dengan mesin yang bisa menghasilkan 150, pasti pengembalian mesin yang menghasilkan 150 ini lebih tinggi, ya. Tetapi kita harus ingat nih, ada beberapa mitos yang ada di masyarakat yang mengatakan bahwa, oh, ini ya contohnya nih ya, untuk meningkatkan keuntungan mereka membutuhkan lebih banyak modal. Ini saya kan bekerja di beberapa perusahaan yang rugi ya, yang di mana saya bantu untuk turnaround. Ini sangat umum saya temuin ya, terutama orang operation, orang finance ataupun orang marketing, mereka selalu bilang, "Oh, kalau saya lebih banyak uang tuh, ini bisa nih saya produksi, kita nih bisa untung gitu ya." Tapi pada kenyataannya, meskipun kita mendapatkan banyak tambahan baik modal maupun hutang bank, perusahaannya masih tetap rugi. Nah, nanti kita bahas bagaimana meningkatkan laba secara masif. Kemudian yang kedua, pendapatan lebih banyak sama dengan laba lebih banyak. Nah, ini banyak perusahaan yang ngejar untuk penjualannya meningkat. Tetapi penjualannya meningkat, tetapi kok labanya belum tentu meningkat, malah bisa-bisa turun. Nah, ini kan memang ada nih top line sama bottom line. Dan kita jangan lupa di tengah-tengah tuh ada yang namanya cost. Kemudian yang ketiga, itu jangan perbaiki jika tidak rusak. Jadi sering orang itu ada di comfort zone. Di mereka bilang, oh ya selama ini saya sudah lakukan, ini udah bagus kok, nggak masalah gitu kan. Jadi kenapa mesti berubah? Nah, berdasarkan pengalaman saya, ya, ini mitos ini saya temuin, kemudian juga saya telah berhasil membantu meningkatkan laba perusahaan. Ini kemudian pertanyaannya, bagaimana saya menemukan sistem? Karena saya berhasil nih untuk membantu perusahaan meningkatkan laba secara masif, kemudian saya turn around perusahaan. Seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa saya di bisnis ini udah 30 tahun dan sebagai CFO 20 tahun. Itu harus ada suatu sistem yang saya kerjakan sehingga bisa membantu perusahaan meningkatkan laba dan juga turn around perusahaan. Bagaimana nih caranya? Nah, kemudian saya trace back ya, apa nih yang saya lakukan? Nah, ini setelah saya rangkum, ini adalah metode yang saya lakukan. Saya, saya mempunyai sistem yang saya namakan sebagai HRS system ya. Jadi yang pertama adalah helicopter overview, kemudian yang kedua adalah determine root cause problems, yang ketiga adalah implement solution. Helicopter overview ini seperti kita ada di helikopter melihat secara pandangan ya, secara luas apa yang ada dan apa yang tidak ada. Kemudian setelah kita melihat dan melakukan analisa, kita menentukan root cause problems. Karena tanpa menemukan sumber akar masalah, kita tidak akan tahu masalah yang sebenarnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian yang ketiga itu adalah implement solution. Jadi kalau kita sudah menemukan root cause problemnya, eh, kita bisa implement solution. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, setiap perusahaan itu mempunyai DNA sendiri-sendiri. Satu perusahaan masalahnya berbeda-beda. Karena saya sudah menangani banyak perusahaan, tidak ada satupun perusahaan yang sama. Masing-masing itu berbeda. Jadi bagaimana nih apa nih yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya melakukan helikopter overview. Ini ada 7 tema universal yang saya lakukan ya. Yang pertama itu adalah melihat laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan kompas perusahaan ya. Kalau seumpama ikut nanti akan saya bahas em, di workshop saya, company makeover for massive profits, maka satu langkah per langkah kita akan lakukan checklist dan kita akan lihat kira-kira masalah
perusahaan di mana. Karena kalau seumpama itu tidak masalah atau sudah oke, kita tidak akan spend terlalu banyak waktu, ya. Tetapi kalau kita lihat, oh ya, masalahnya perusahaan saya di sini, kita akan go through, kita akan lihat lebih dalam untuk menentukan benang merah masalahnya. Nah, laporan keuangan di sini kadang ada yang bertanya, Bu, apakah perlu melakukan laporan keuangan yang jelimet? Kalau untuk saya tidak. Saya hanya melakukan analisa laporan keuangan secara vertikal dan horizontal. Jadi untuk teman-teman kalau yang mungkin di finance pasti ngerti ya, yang dimaksud dengan vertikal itu adalah perbandingan persentasi ya. Jadi biasanya berdasarkan sales, persentasi sales kita melihat komposisi dari biaya-biaya kita. Yang kedua adalah horizontal, berarti kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Dari situ kita lihat. Kemudian laporan keuangan itu apabila hijau, apabila profitable berarti hijau ya. Apabila ternyata break even aja kuning. Kalau seumpama rugi merah ya. Tetapi perusahaan untuk mengoptimalkan laba itu tidak perlu harus merah. Karena perusahaan yang untung pun bisa untuk mengoptimalkan laba. Contohnya saya ada klien ya, dia eh, datang ke saya. Saya tanya, apakah perusahaannya rugi? Enggak. Kenapa kok datang ke saya? Karena kalau datang ke saya kebanyakan nih pasti butuh bantuan untuk optimalkan laba. Dia bilang perusahaannya masih untung, tetapi dari waktu ke waktu beberapa tahun ini eh, turun terus, profitnya tuh turun terus. Dan khawatirnya kalau seumpama tidak dilakukan sesuatu, perusahaan ini akan rugi. Akhirnya perusahaan tersebut saya coaching dan puji Tuhan dalam 8 bulan saya tanya pada waktu awal keuntungannya berapa persen nih dari labanya berapa persen. Di akhir 8 bulan saya tanya sekarang labanya berapa. Puji Tuhan naik 3 kali lipat. Wah, saya juga senang ya yang kalau saya ada hasilnya ini senang sekali. Karena berarti coaching saya berhasil ya. Dan rata-rata sih berhasil untuk klien-klien saya. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Nah, ini di perusahaan-perusahaan banyak yang ignore mengenai struktur organisasi. Ya, mereka pikir, ah itu kerjaan HRD, atau ah itu nggak penting gitu ya. Dan juga biasanya sambil lalu, sambil perusahaan itu berkembang dari kecil hingga menjadi besar, itu mereka tidak memperhatikan struktur organisasi. Padahal struktur organisasi ini merupakan pilar. Ya, struktur organisasi ini harus merefleksikan visi, misi, dan core value perusahaan kita. Tanpa struktur organisasi yang tepat, maka akan hinder ya untuk growth-nya itu. Dan sebetulnya struktur organisasi ini berkaitan dengan banyak hal. Contohnya bisa berkaitan dengan akuntabilitas ya, kemudian bisa dengan internal control, dengan wewenang dan lain-lain. Banyak sekali manfaat daripada struktur organisasi. Dan sebetulnya ada struktur organisasi yang bisa membantu kita untuk grow jauh lebih cepat dengan scale of economy yang jauh lebih baik. Ya, nanti eh, itu juga akan saya share lebih mendalam lagi di workshop saya. Cuman kalau di sini karena waktu kita terbatas ya ini udah 27 menit ya. Sehingga saya tidak bisa go over terlalu dalam ya. Tetapi paling tidak supaya Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah personel. Karena orang, talent itu adalah sangat penting. Jadi kita perlu perhatikan dan kita perlu melakukan interview dan akses kualitas orang kita. Apakah mereka di tempat yang tepat, di tempat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang keempat, operasional. Karena selain daripada penjualan yang juga penting, operasional ini penting karena bisa jualan kalau tidak bisa deliver. Delivernya ini kan dari operasional, baik itu produk maupun jasa. Maka apapun usaha yang dilakukan oleh bagian penjualan dan pemasaran, ini akhirnya mental. Ya. Dan operasional ini kita bagi tiga, yaitu dari operasi sendiri, kemudian dari supply chain management, dan juga dari HRD-nya. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah aliran uang, ya. Dan kalau di finance itu ada dua aliran uang, yaitu alur procure to pay dan alur order to cash. Dan kita bilang kan UUD ya, kalau kalau biasanya ujung-ujungnya duit. Jadi duit ini sangat penting untuk kita kelola
dan kita atur dengan baik, karena kalau enggak bisa terjadi kecurangan, bisa terjadi pemborosan, dan lain-lain. Yang mana pada ujung-ujungnya itu bisa mengurangi laba kita. Tetapi dengan sistem yang tepat, kita bisa meningkatkan laba secara masif. Ya. Yang berikutnya adalah budaya perusahaan. Nah ini budaya perusahaan ini juga banyak orang yang perusahaan yang tidak pay attention, mereka ignore ya atau cuman berjalan apa adanya. Tetapi dari pengalaman saya, contohnya saya pernah bekerja di perusahaan yang rugi. Setelah saya lihat ya, setelah saya menjadi CFO, saya amati, saya interview orang-orang dan saya lihat cara kerjanya, SOP-nya dan lain-lain. Satu masalahnya adalah budaya perusahaan. Jadi perusahaan itu ada dua. Satu yang saver, berarti penabung. Satu lagi yang spender. Nah, kalau perusahaan yang spender, ini yang rada payah ya, karena mereka tidak memikirkan atau tidak ada rasa sayang terhadap uang. Seolah-olah uang itu bisa datang sewaktu-waktu ada di mana-mana, padahal perusahaannya rugi. Nah, ini kita harus amati. Dan kita harus bentuk budaya perusahaan. Nanti bagaimana kita bisa membentuk budaya perusahaan, pasti melalui habit dan juga kita bisa rubah budaya perusahaan kalau kita memang belum bentuk. Karena budaya perusahaan ini pasti ada. Apakah kita bentuk atau kan terjadi secara accident, pasti ada budaya perusahaan. Tetapi kalau kita mau menjalankan perusahaan dengan budaya perusahaan yang kita maui, maka kita harus melakukan perubahan. Ya. Dan yang ketujuh adalah penjualan dan pemasaran. Penjualan dan pemasaran ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penjualan, mungkin teman-teman tahu nggak bedanya penjualan dan pemasaran? Silakan ya, kalau ada yang tahu. Silakan angkat tangan. Apa bedanya penjualan dan pemasaran? Kalau penjualan berkaitan dengan transaksi, ya pertukaran antara uang dengan produk atau jasa. Sedangkan kalau pemasaran ini adalah usaha, contohnya promosi, brand awareness, research, dan lain-lain, yang tujuannya untuk bisa terjadi penjualan. Ini adalah tujuh hal pokok ya. Jadi laporan keuangan, struktur organisasi, personel, operasional, aliran uang, budaya perusahaan, penjualan dan pemasaran dalam kita melakukan helikopter overview untuk melihat di mana yang kira-kira kita perlu spend waktu dan kita bisa menentukan sumber akar masalah perusahaan kita sehingga kita bisa meningkatkan laba secara masif. Karena ada perusahaan yang oke, budaya perusahaannya udah bagus. Kalau klien saya sama budaya perusahaan udah bagus, berarti saya tidak perlu spend terlalu banyak waktu di budaya perusahaan. Ataupun dari segi operasionalnya udah bagus. Ya. Yang paling sering itu adalah di struktur organisasi, di aliran uang, ini sering terjadi ya yang perlu dioptimalkan. Tetapi bukan hanya itu aja. Masing-masing perusahaan berbeda. Seperti saya katakan ada perusahaan yang budaya perusahaan. Kemudian ada perusahaan saya, klien saya, itu yang di operasionalnya. Dia jadi penjualan dan pemasarannya itu menurun drastis dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Setelah saya pelajari ternyata operasionalnya bermasalah karena kualitas produknya tidak bagus, kemudian delivery time-nya molor terus, dan molornya nggak kira-kira bisa 2 bulan, 3 bulan, karena tidak ada koordinasi juga antara penjualan dan pemasaran, kemudian operasional juga mesin-mesinnya tidak pernah di-maintain, tetapi hanya perbaikan apabila rusak, sehingga boros sekali, kemudian barang juga tidak tahu persisnya kapan bisa dideliver karena sering rusak mesinnya, ya. Nah, ini adalah tujuh hal pokok yang kita perlu evaluasi melakukan helikopter overview untuk menentukan root cause problem. Nah, kita dalam menentukan root cause problem itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, kita harus lihat kira-kira di mana ya ada kebocoran atau efisiensi, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan, bukan masalah permukaan, seperti yang saya berikan contoh. Harga barang mahal itu bukan masalah permukaan, tetapi kita harus masuk lebih dalam. Kenapa harganya mahal? Kenapa harganya tinggi? Ternyata proses kita nih lama, sehingga orang-orang tidak mau untuk menjadi supplier kita. Ya, makanya itu selalu saya katakan supplier ini bukan seolah-olah
supplier butuh kita. Supplier dan kita itu adalah saling membutuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bukan one time saving. Karena sering yang saya temuin, ya contohnya ada salah satu klien saya, dan perusahaan saya bekerja juga. Salah satu solusi yang sering dilakukan adalah memotong karyawan. Perusahaan saya bekerja, dia memotong karyawan dari 25.000 menjadi 17.000, sekitar 25%. Kemudian klien saya juga memotong karyawan, dia memotong sampai 50%. Tetapi perusahaan ini tidak turn around, tidak bisa dari rugi menjadi laba. Karena apa? Itu bukan root cause problemnya. Kalau saving jelas pasti saving ya, karena kita dengan memotong karyawan pasti kita bisa menghemat. Tetapi kalau kita hitung dari cost komponen, tenaga kerja nih kebanyakan di perusahaan manufaktur mungkin katakanlah seumpama 5%. Kalau kita irit setengahnya ya kita irit 2,5%, sedangkan ruginya besar. Sehingga kalau kita lakukan tanpa memotong karyawan, tanpa mencari sumber akar masalah yang tepat, maka kita tidak akan bisa meningkatkan laba. Jadi ini bukan one time saving. Jadi dalam kita menganalisa di mana kira-kira masalahnya ya, dalam kita melakukan tadi yang helikopter overview, kita harus pikirkan tiga hal ini untuk bisa menemukan sumber akar masalahnya. Yang berikutnya adalah setelah kita tahu sumber akar masalah, maka kita perlu implementasi solusi. Yang pertama adalah internal control yang tertanam. Nah, ini berkaitan juga dengan struktur organisasi, karena dalam menentukan internal control ini kita perlu melihat akuntabilitasnya, wewenang yang diberikan, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah bekerja secara bersama-sama, karena sering masalah yang ada itu bukan hanya satu masalah. Ya, contohnya yang tadi sama klien saya nih, penjualannya turun, itu masalah, ya kan? Ternyata setelah dilihat operasionalnya bermasalah. Nah, kemudian saya pelajari lagi. Ternyata personelnya juga tidak puas terhadap perusahaan. Budaya kerjanya juga, budaya perusahaannya tidak pas. Moral daripada karyawannya tuh udah negatif. Jadi pada waktu saya interview itu semuanya udah kayak banyak komplain lah. Mereka tidak mengatakan sesuatu yang positif terhadap perusahaan. Nah, sehingga kalau ada masalah tuh biasanya tidak sendiri-sendiri, pasti bekerja secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu integrated solution. Seperti yang saya katakan bahwa masalah biasanya secara bersama-sama. Solusi pun harus juga secara bersama-sama, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, ini mungkin saya rekap ya. Eh, Satu, ini H, helicopter overview. R, determine root cause problem. Dan S adalah implement solution. Ya. Karena ini waktunya pendek, saya cuma bisa untuk review, tetapi memberikan manfaat kepada teman-teman. Nanti di dalam workshop saya, workshop 2 hari, Company Makeover for Massive Profits, kita akan go through satu persatu ya poin-poin yang tadi. Kemudian selain daripada itu akan ada solusinya dan juga langkah-langkahnya untuk menerapkan solusinya. Jadi itu workshop sehingga akan transform bisnis menjadi bisa meningkatkan atau mengoptimalkan laba. Sekarang kita sampai pada solusinya, dan ini adalah mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa nih 3 kunci untuk solusinya? Yang pertama, seperti saya katakan, adalah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi ini sangat penting. Kita di sini tujuannya itu adalah meningkatkan laba secara masif, tetapi juga berkelanjutan. Ya, dan itu hanya bisa apabila kita lakukan perubahan itu secara sistem. Dan ketiganya ini, struktur organisasi, sistem dan policy, internal control itu semuanya berkaitan. Jadi tidak bisa lepas sendiri-sendiri. Nah, alasan apa nih sehingga kita perlu memiliki struktur organisasi yang baik dan dirancang dengan baik? Pertama, kita lebih fokus pada visi, ya. Kemudian akuntabilitas yang lebih besar. Ketiga, monitoringnya menjadi lebih baik. Keempat, kejelasan tentang batasan wewenang, ya. Kemudian juga kontrol sistem yang lebih baik. Yang berikutnya adalah sistem dan policy. Seperti tadi saya katakan, di sini kita sistem itu bukan sistem komputer ya, tetapi cara kerja, ya. Sedangkan policy itu adalah kebijakan. Dengan adanya sistem dan kebijakan yang kokoh, itu akan membantu
teman-teman dalam mengelola bisnis dan meningkatkan keuntungan secara masif. Karena tanpa adanya sistem dan policy, maka perubahan yang dilakukan itu hanya seperti rintik-rintik. Ada manfaatnya tapi kecil. Tetapi kalau dengan adanya sistem dan policy ini seperti hujan. Karena itu efeknya seluruh perusahaan. Contohnya kalau kita menemukan fraud, ya. Menemukan fraud itu kalau kita cuma satu kali tembak, ya kita mungkin cuma bisa save itu aja. Tetapi apabila kita bikin suatu sistem, maka impact-nya akan jauh lebih besar. Contohnya nih ya, saya sebagai CFO tuh menemukan yang saya suspek sebagai fraud, ya, di mana karyawan operasional itu mengajukan transfer untuk training di hotel. Lah kalau seumpama saya ini cuman sistem aja, mungkin oke saya polisikan, udah beres, ya. Tetapi saya melihat kelemahan-kelemahannya di mana. Kemudian saya buat sistem sehingga lubang-lubang itu tidak terjadi. Ya, karena ini terjadinya pada waktu saya baru masuk, ya. Saya baru masuk, eh, dan saya melihat ada indikasi yang mana menurut saya terjadinya kecurangan. Dan setelah diselidiki, memang benar terjadi kecurangan. Nah, tanpa adanya sistem dan policy, kita cuman jadi polisi aja yang carinya orang di mana terjadi fraud. Tetapi tanpa merubah adanya suatu sistem dan policy, maka efeknya itu kecil. Tetapi mer- dengan menerapkan adanya sistem dan policy, impact-nya akan sangat besar. Dan juga dengan adanya sistem dan kebijakan yang baik bagi perusahaan Anda, ini menjadi perusahaan Anda menjadi scalable, ya. Kemudian bisnisnya terorganisir, ya. Kemudian lebih mudah untuk dikelola dan dioperasikan karena gampang sekali karena sudah ada suatu sistem ya bekerja. Kemudian kualitas produk dan jasa yang konsisten setiap saat juga bisa meningkatkan keuntungan secara masif. Nah, kemudian untuk internal control ya, kita bayangkan pada waktu perusahaan masih kecil, ini ownernya melakukan semuanya ya, baik dia dari jualan, kemudian dia kulaan ya, dia beli barangnya, dia terima uangnya, dia bayar supplier dan lain-lain. Tetapi setelah perusahaan menjadi makin lama makin besar kan nggak bisa tuh nggak mungkin dikerjakan sendiri. Dia pasti butuh staff-staff. Nah, kita perlu merancang pengendalian internal. Ya. Nah, mantra pengendalian internal apa nih? Kalau orang-orang finance pasti tahu. Apa nih mantra pengendalian internal? Silakan, teman-teman yang tahu mantra pengendalian internal. Mantra pengendalian internal adalah separation of duty ya. Jadi pemisahan tugas dan tanggung jawab. Dan pengendalian internal adalah mekanisme, aturan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan integritas informasi keuangan dan akuntansi, mendorong akuntabilitas dan mencegah kecurangan. Nah, bagaimana mendapatkan pengendalian internal yang baik? Ya, salah satunya pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, periksa dan periksa kembali, kemudian audit internal. Nah, internal audit ini yang baik adalah yang tertanam ya dari ujung ke ujung. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ada tools-nya ya, dan nanti akan saya share di workshop saya juga. Nah, mengapa pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses Anda? Karena internal kontrol yang baik itu melindungi aset Anda sama juga dengan melindungi sumber daya Anda. Kemudian meningkatkan efisiensi, menjaga perusahaan Anda tetap sehat, memastikan pelaporan keuangan yang andal. Ini adalah kuncinya untuk meningkatkan laba secara masif, struktur organisasi, sistem dan policy, dan internal control, dan goal-nya adalah increase profit massively. Secara summary, kita sudah membahas bagaimana kita bisa meningkatkan laba secara masif ya. Jadi kita harus bisa melihat sumber akar masalahnya dengan jelas, dengan tepat. Dan kita tidak bisa melihat di permukaan saja. Tetapi tanpa adanya suatu tool, ada sistem, maka kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menemukan sumber akar masalah. Di mana
berdasarkan pengalaman saya sudah menemukan HRS system, ya, yang mana H itu helicopter overview, R adalah determine root cause problem, dan S adalah solution. Di dalam melakukan helicopter overview ada 7 hal yang kita perlu lakukan evaluasi, ya. Di kesempatan ini saya tidak sempat untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam, tetapi di workshop saya selama 2 hari kita akan bekerja bersama-sama dan membahas apa aja, dan di akhir daripada workshop teman-teman mendapatkan apa nih yang perlu ditingkatkan di perusahaan untuk bisa mentransform perusahaan. Hmm. Kemudian kita tadi ada helikopter overview, yaitu kita lihat laporan keuangan, struktur organisasi, operasional, ya, kemudian personel, aliran uang, budaya perusahaan, dan juga pemasaran dan penjualan. Kemudian kita tentukan root cause problemnya. Setelah itu baru kita berikan solusinya, dan harus diingat 3 hal yang saya sebutkan adalah struktur organisasi, sistem dan policy, dan internal control itu adalah 3 rahasia untuk meningkatkan laba secara masif. Dan juga setelah itu ada lagi step-stepnya untuk implementasi solusi. Ya, di dalam workshop saya nanti juga akan saya bahas mengenai implementasi solusinya. Ini sebagai summary, successful problem solving require finding the right solution to the right problem. We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the right problem. Sekali lagi, saya Ronawati Wongso, ahlinya meningkatkan laba. Saya konsultan dan coach bisnis, pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Dan tadi saya sebutkan di dalam workshop saya, Company Makeover for Massive Profits yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai 20 Juli. Ini untuk teman-teman, ini ada harga early bird 4.499.000 untuk pendaftaran hingga 23 Juni 2024, dan khusus 5 pendaftar pertama bisa mendapatkan bonus buku saya secara gratis, ya. Ini untuk mendaftar, teman-teman bisa scan QR code di sini ataupun di virtual background saya yang ada QR code-nya, itu bisa di-scan untuk daftar. Kemudian untuk pembelian buku ini juga bisa bisa di website saya rantaibisnisacademy.com, ataupun dalam juga untuk scan QR code-nya yang ada di virtual background saya itu bisa 2. Jadi bisa untuk daftar company makeover for massive profit, juga untuk beli buku. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan ini kalau teman-teman mau connected dengan saya, ini di LinkedIn saya Ronawati Wongso, ataupun di IG Ronawati Wongso, ataupun di WA saya.